Kak Intan sering mendekatkan kita beberapa jurnalis yang memang keep in touch-nya itu dengan human being seorang Teh Ocha. Sampai pun akhirnya kalau saya ke Surabaya dan kemudian saya ke beberapa kota ketemu dengan Rizky dan saya melihat saya setuju Prilly, kamu membangun Senemaku itu untuk perempuan dan talk about single mom. Banyak orang di luar sana yang terlahir dari single mom yang kuat, tangguh, dan film ini sangat bagus Ferdinand. Salut untuk Pak Irwan Musri. Ini adalah dedikasi yang sangat luar biasa dari beliau karena project dari Rosa 25 Standing Years ini akan berdampak pada anak-anak yang dilahirkan oleh perempuan tangguh seperti Rosa. Salah satu film kritik itu adalah memuji. Saya tidak lagi mengkritik atau memberi apa-apa, saya ingin mengatakan bahwa ramaikan penderitaan kita dengan Bisa Rosa dan orang ini. Saya pikir itu bantuan buat Senemaku karena alasan kita untuk memperkenalkan Indonesia itu harus datangnya dari perempuan kan. I agree with you. Dan terakhir kalimat indah, terima kasih Intan kamu menjadi CCTV-nya Rosa. Kami juga punya CCTV sih dari sisi media gitu. Nanti tinggal kita adu aja. Karena kan jangan jadi adu mekanik di sini Arul. Karena kan persoalan kan kita komplit kan yes. Dengan Teh Ocha dan orang-orang yang lain gitu ya, termasuk sahabat-sahabatnya. Terima kasih untuk film ini dan saya percaya dengan banyaknya fans yang hadir. Early bird ticket itu penting sekali. Oh iya siap. Oke. Early bird ticket. Dia langsung disuruh buka tiket. Artinya berikan kesempatan 2 minggu, 2 weeks before, agar para fans ini jangan gratisan, tapi dia harus nonton. Kalau cinta dengan Rosa, beli tiketnya 4-5. Setuju nggak? Setuju. Sama Mas Arul, setuju ya? Kenapa saya katakan 4-5? Karena kamu pasti sudah punya pasangan, punya ibu dan bapak, dan itu angkatannya Rosa kok. Jadi angkatannya mereka juga Arul. sedikit sekali kalau misalnya satu ya. Siap. Harus 4 dan 5. Oke. Cuma itu yang saya mau bilang dan respect saya untuk Senemaku dan teman-teman di Time. Sampai ketemu Kakak Intan. Siap. Terima kasih. Terima kasih ya Arul. Terima kasih banyak. Tetap menyayangimu dan semua media di Indonesia. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Silakan ada yang ingin bertanya? Ya di atas ya. Wow. Atau sebelah kanan ya boleh silakan nanti ya dibantu oleh teman-teman dari Publicis. Boleh berdiri, sebutkan nama, media dan pertanyaannya. Halo, Teh Ocha, pilih segala macamnya. Saya Cynthia dari Kompas.com dan mau nanya, susah nggak sih ngeliat Rizky dan Yoyo, Mas Yoyo gitu untuk ada di film dokumenter ini? Apakah sempat ada penolakan gitu boleh diceritakan? Lalu kan Teh Ocha fansnya juga nggak di Indonesia aja, ada di luar negeri, Malaysia dan Singapura. Nah itu akan ada rencana tayang di sana juga atau enggak ke depan? Terima kasih. Silakan Teh Ocha, Apa boleh ya? dijawab. Jawabannya adalah cukup sulit ya ngajakin Rizky, terutama karena Rizky bukan kayak kita yang ekstrovert ya. Dia termasuk anak yang ya kayak Gen Z sekarang ya, yang sulit untuk mengungkapkan. Contohnya Instagramnya dia aja postnya 0 gitu, kayak gitu. Tapi makanya aku merasa merasa terharu gitu karena ketika aku bilang Kak, ibu mau bikin film dokumenter, dia ngomongnya ada di film ini, dia bilangnya you deserve it mom. Jadi karena dengan apa yang ibu sudah lalui, kata dia, ibu harus punya dokumenter ini supaya nanti semua orang bisa mengingat ibu itu luar biasa membesarkan aku gitu. Jadi aku terharu. Jadi terharu, maksudnya kayak baru kali itu kayaknya Rizky mau untuk diwawancara gitu ya waktu itu. Dan ketika Rizky diwawancara, aku lagi di luar kota. Ya Inara yang ada di sana kan. Iya. Ini gimana Inara, aku juga nggak tahu waktu itu. Aku awalnya deg-degan juga karena ngelihat Rizky, aduh ini kayaknya aku sebagai introvert aku ngerti sih, kayak introvert dan gak suka depan layar tuh, aduh aku ngerti lagi nih rasanya kayaknya gimana ya nih buat deketin. Cuman ternyata buat aku sih cukup mudah ternyata ya buat ngobrol sama Rizky, dan mungkin karena kita udah ngobrol akhirnya di interview dan aku nggak tahu ya Kak, mungkin dia percaya sama
tim kita. Aku juga surprise pas aku tanyain tuh dia bisa ngalir aja jawabannya, dan aku nggak nyangka Rizky yang aku lihat, maksudnya kalau lihat di rumah Teteh kan diem gitu ya, ngobrol sedikit-sedikit doang. Ternyata jawabannya bagus banget dan menyentuh hati banget. Aku sebagai juga anak yang dibesarkan oleh single mom tuh aku kayak, aku bener-bener ngerasa banget. Aku relate sama Rizky, relate sama filmnya juga akhirnya, dan ya akhirnya seneng Rizky bisa ngasih jawaban yang bagus banget. Begitupun Pak Yoyo sih. Yes. Ini luar biasa. Pertanyaan berikutnya tadi Iya. untuk Insya Allah ya kita di support juga sama CGV, dan insya Allah pertama mungkin kita akan tayang di Malaysia setelah dari Indonesia. Kita akan tayang di Malaysia, di Singapura dan Brunei. Di sini juga ada perwakilan dari Malaysia, Dato' Aijudin. Thank you for coming, Dato', and supporting. Thank you, Dato'. Ini dia namanya Dato' Aijudin. Terima kasih, beliau sengaja hadir ke sini untuk melihat trailer, dan menurut beliau memang sepatutnya di Malaysia juga diputar, karena memang banyak banget dari PR Malaysia ya yang pada request. Mereka jealous juga kok di Indonesia ada, kalau di sana nggak ada gitu. Jadi aku sebagai wanita pemersatu jadi memang insya Allah kita juga akan melakukan gala premier di sana, dan juga pemutaran di Malaysia dan Singapura, Brunei, dan insya Allah dengan negara-negara lainnya. wow. Disupport sama kementerian juga ya, Iya. Kementerian Pariwisata. Yes, jadi lengkap support yang diberikan karena ini karya yang luar biasa. Jadi Iya, gak insya hanya Allah. fans dari Teo Chang di Indonesia, tapi di negara-negara lain juga siap untuk menyaksikannya. Terima kasih. Aman ya Mbak, udah terjawab semua. Selanjutnya, silakan. Wah, Iya. yang di atas, Oke. Yang tengah ya atau yang kanan dulu? di tengah. Yang tengah dulu nih Mas. Nah, oke. Nama, media, dan langsung pertanyaannya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak Rosa dan rekan-rekan sekalian. Pertanyaan saya Kak Rosa. Nama dulu Mas. Oh Nama. ya, sorry, perkenalkan nama saya Zargif dari Kelana Cinema. Pertanyaannya, mengacu pada pola-pola film dokumenter sebelumnya, apakah dengan ditayangkan film All Access to Rosa ini akan rilis juga single terbaru dari Kak Rosa mungkin nanti tanggal 1 Agustus? Ya kan? Itu yang pertama. Bocorin aja nggak sih? Ayo. Nah, terus itu yang pertama. Yang kedua mungkin untuk Sinemaku atau Prilly mungkin kenapa judul yang dipilih itu All Access to Rosa, kenapa nggak Rosa si wanita tegar gitu kan? Asal jangan Rosa aku bukan untukmu. Iya. Atau Rosa, iya boleh lah ya. Soalnya kan saya dengerin Rosa kan dari lagu tegar gitu ya. Kenapa dipilih judulnya All All Access to Access. Rosa? Siap. Mungkin itu saja dari Oke. saya. Thank you. Thank you. Terima kasih. Wah, benar juga ya, dan tadi belum dibahas sama aku juga. Oke, kenapa dari awal kan kita mikir ya, apa judulnya ya, apa gitu bingung. Aku bilang, gimana kalau all access? All access itu kayak memberikan akses gitu, membuka pintu. Kalau misalnya dinyanyi di panggung, kalau kita punya kartu all access, kita bisa pergi kemana aja, ke backstage, bisa ke panggung, bisa ke manapun. Ketika kita memegang kartu all access, mungkin teman-teman udah pasti tahu ya. Dan kenapa aku kasih judul all access? Ini benar-benar semacam memberikan tiket nonton kalian itu adalah kunci untuk memasuki kehidupan aku, untuk tahu bagaimana aku di atas panggung, nervousnya seperti apa, sebelum ke panggung aku infus dulu, sebelum ke panggung ada masalah dulu misalnya, ataupun kehidupan aku di dalam rumah aku gitu. Jadi ini situasinya tuh banyak, ada yang di panggung pasti, tapi di rumah aku juga syutingnya itu banyak sekali aku dan dan Rizky terutama ya yang di dalam rumah ya Inara. Itu kenapa dikasih judul All Access. Yes, pertanyaan Mewakili pertama. nggak? Mewakili. Mewakili. Mewakili ya. Jadi Nah. bukan cuma tegar. Yang satu lagi. Yang satu lagi gimana? Satu Mbak? lagi. Boleh dijawab, boleh tidak? Sebetulnya ini jadi official. Jadi gimana dong Bubu, boleh nggak dijawab? Boleh. Oh sabar, saya boleh. Di spill ya, buat soundtrack. Oke. Sejujurnya aku di dalam konser 25 Shining Years ada lagu pertama aku, judulnya Nada Nada Cinta, yang
duet dengan Ariel. Untuk film ini, aku dan Ariel membuatkan remake lagu Nada-Nada Cinta. Wow. Dia di spill ya. Itu bukan di spill ya, itu dijelaskan. Udah di semuanya. Gak apa-apa, lanjutin Teh. Udah di malam ya udah. Jadi itu pertanyaan kunci juga ini All Access ini ya. Satu hebat banget dan aku sama Ariel masih belum ngomong tapi udah keceplosan di sini. Iya. Ya udah deh ya, nantikan soal soundtrack dari film All Access ini adalah kolaborasi Rosa dan Ariel. Wow. Dan itu adalah pertama kali Ariel akan bernyanyi secara solo. Wah, dan ini baru pertama kali diumumkan secara Baru pertama kali gara-gara dia nih. official nih berarti teman-teman media dapat ya. Terima kasih sudah jawab penjelasannya dan juga tadi udah menyambung. Ya, lagu ini Nada-Nada Cinta, pokoknya Nada-Nada Cinta yang dulu sama yang sekarang agak berbeda. Dulu masih remaja, sekarang sudah dewasa. Oke, terima kasih pertanyaannya Mas. Selanjutnya tadi ada di sebelah kanan. Sebelah kanan. Silakan nama, media dan pertanyaannya. Selamat sore. Sore. Saya Gregorius dari Gregoria. Teocha, halo. Halo. Setelah Teocha berkarir selama lebih dari 25 tahun dan merilis kurang lebih 14 album, itu ada semacam efek domino dari publik atau mungkin circle-nya di industri, seperti julukan Ratu Konser Indonesia, Ratu Streaming Indonesia, lalu dapat kesempatan untuk kerjasama dengan SM Entertainment dan juga dapat gelar Pridato dari Kerajaan Pahang. Nah, dari semua set efek itu mana yang lebih membahagiakan untuk Teocha? Lalu pertanyaan kedua untuk Prilly dari Sinemaku, dalam kurun 3 bulan terakhir Sinemaku sangat produktif, mulai dari merilis Temurun, lalu minggu lalu baru di sini kan untuk Sehati Semati, lalu sekarang All Access. Ada project apa lagi? Boleh di spill? Terima kasih. Memang Sinemaku ini luar biasa. Emang kita Kak, Sinemaku itu timnya kagak pernah tidur, kurasa. kita emang kerja keras banget nih. Oke, Teocha pertanyaan pertama mungkin dari Oke. Teocha, silakan. Yang mana yang paling membahagiakan gitu ya? Waduh, semuanya juga membahagiakan Mas gitu karena konser gitu, Ratu konser, saking seringnya bikin konser ya. Terus streaming juga, terima kasih juga untuk semua pencipta lagu dan arranger hebat gitu. Dan lupa tadi dibilang bahwa scoring film ini juga dibuat oleh Andi Rianto. Jadi semuanya teman-teman aku ikut serta ya. Ada juga mungkin wawancara sama Teh Meli, sama Ariel, sama Boy, sama Afgan dan teman-teman selebriti lainnya juga ada di sini gitu di film ini. Mereka yang pasti support gitu. Ya, dan dianugerahkan Datuk Sri dari Kerajaan Pahang waktu itu juga buat aku itu amat sangat spesial ya, karena mungkin aku satu-satunya entertainer dari Indonesia yang mendapatkan gelar itu, bukan begitu ya Datuk? Betul ya. Jadi alhamdulillah itu rezeki dari Allah, tapi yang paling membahagiakan lagi dari itu semua adalah aku punya banyak teman-teman yang selalu catch me when I fall. Itu buat aku mungkin ya. Jadi ketika aku gagal, karena aku tidak selalunya sukses, ketika aku gagal, ketika aku merasa lemah, justru teman-teman aku yang membuat aku bisa bangkit lagi. Jadi untuk meraih itu semua, itu dasarnya karena aku dikelilingi orang-orang yang emang cinta sama aku gitu. Itu sih. Wah, lupa dong buat. Thank you ya jawabannya. Prilly boleh disambung untuk jawaban berikutnya. Kebetulan proyek Sinemaku selanjutnya di pertengahan tahun ini kita akan tayang film lagi. Jangan bosen-bosen ya. Judulnya Bolehkah Sekali Saja Ku Menangis. Tapi ini ada lucunya nih. Nah, gimana nih? Ini ada lucunya nih. Silakan. Pas aku preview Rosa, aku ngeliat kan. So gini, tunggu. Ini karakternya Rosa di film ini nih, yang dia harus berusaha membahagiakan orang lain tapi nangis di belakang. Itu exactly karakter aku di film Bolehkah Sekali Saja Ku Menangis. Jadi aku kayak, kenapa sih aku nih spesialis yang begini-begini gitu ya, yang menyembunyikan rasa sakit gitu loh, menyembunyikan kesedihan. Sama ini kenapa ya bisa kebetulan gini ya?
Rosa dengan karakter yang kayak gitu, aku dengan karakter aku di film itu yang juga begitu, yang harus menyembunyikan rasa sakit di depan orang baik-baik aja. Jadi ya nanti abis nonton Rosa nonton film itu agak-agak relate juga gitu. Jadi itu bocorannya. Itu bocorannya ya, siap. Terima Bisa kasih. kan, makanya kita tuh jalannya suka sama. Iya. Itu gak direncanain tiba-tiba pas sama-sama nonton lah relate gitu Iya, ya. makanya jadi kok aneh, kok aku jadinya kembar sama dia lagi tapi aku di Di karakter karakter. gitu. Tetap gak boleh jauh-jauh dari TOC ya. Iya benar. Oke, satu pertanyaan terakhir dari teman-teman media, silakan jika ada di momen press conference ini. Ada? Boleh angkat tangannya? Jika belum ada sekarang, nanti juga akan kita berikan kesempatan saat di doorstop ya. Ada? Satu lagi? Silakan. Oke, baik, cukup. Kalau gitu kita pengen masing-masing dari teman-teman yang ada di depan untuk memberikan closing statement ya. Dari Dara dulu. Dara, closing statement ya. Sebelum nanti di tanggal 1 kita sama-sama menyaksikan filmnya. Silakan. Jangan lupa kalau dari aku sih sebarkan apa yang kita obrolin di sini ke teman-teman yang lain, ke para perempuan, ke para single mother, kepada semuanya pencinta Rosa dan teman-temannya, karena ini bakal jadi dokumenter pertamanya Sinemaku setelah kemarin horor pertama, ini dokumenter pertamanya Sinemaku juga April. Jadi ya aku nggak sabar sih untuk teman-teman semua nonton. Semoga pada suka sama hasilnya. Oke, terima kasih Ira. Selanjutnya Prilly Latugansina. Kalau aku sih mau menambahkan aja tadi ngedengar Bang Arul bilang ini Sinemaku selalu bikin film untuk perempuan gitu ya. Terus ini juga dokumenternya seorang diva perempuan. Tapi menurut aku film ini juga